Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Buat yang kembali menonton di channel ini, thanks banget. Dan untuk yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di tahun 2018, yaitu di kota Bekasi, Jawa Barat, di mana ada sebuah keluarga harmonis yang mereka harus mengalami hal tidak baik. Dan kasus ini tentu saja membuat perih siapa yang mendengarnya, dikarenakan motifnya adalah karena iri hati nih teman-teman. So gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rika. Sebelumnya kita kenalan dulu nih teman-teman dengan seseorang yang bernama Haris Sandigon, atau biasa dikenal dengan nama Haris Simamora. Nah, dia adalah seorang laki-laki asal Sumatera Utara, usia 25 tahun. Dia merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Menurut teman dekatnya saat kecil, Haris ini dikenal sebagai pribadi yang sangat baik, supel, dan juga mudah bergaul. Dan memang ya, sebelum Haris ini pergi merantau ke kota Jakarta, dia sempat menghabiskan masa mudanya dan bersekolah di Provinsi Riau. Dan dia juga sempat nih bersekolah di SMA 1 Kunto Darussalam dan lulus pada tahun 2015. Nah, setelah dia ini lulus sekolah, Haris pun memutuskan untuk pergi merantau ke kota Jakarta untuk mencari pekerjaan di sana. Dan akhirnya setelah kurang lebih 1 bulan mencari pekerjaan, dia pun diterima bekerja di sebuah pabrik di Cikarang. Setelah kurang lebih 2 tahun dia bekerja di pabrik tersebut, Haris resign dari pekerjaannya itu. Dan dia pun memutuskan untuk menjaga sebuah kos-kosan yang berada di Pondok Gede, Kota Bekasi. Dan memang pemilik dari kos-kosan tersebut merupakan saudaranya sendiri yang bernama Douglas Daperum. Haris dipercaya Douglas untuk menjaga kos-kosan miliknya, dikarenakan Douglas ini merasa kasihan melihat Haris yang sudah tidak bekerja. Namun, di saat Haris menjaga kos-kosan itu, ternyata ada banyak dari penghuni kosan yang komplain. Mereka ini sering kehilangan barang berharga milik mereka. Akhirnya, dikarenakan hal itu, Douglas pun memberikan hak milik penjaga kosan kepada adik kandungnya sendiri yang bernama Daperum Nainggolan. Dia merupakan salah satu lulusan terbaik dari Universitas HKBP Nommensen Medan. Namun pada kolom kartu keluarga, ia hanya tercatat sebagai lulusan SMA saja. Nah, setelah lulus dari universitas tersebut, dia pergi merantau ke Riau untuk bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit. Di sana, Daperum sempat menekuni ilmu agama di Gereja Pantekosta Indonesia atau GPDI. Sambil menjadi jemaat, Daperum juga belajar menjadi pelayan Tuhan. Nah, partisipasi Daperum di acara-acara gereja tersebut akhirnya membawanya berkenalan dengan seorang perempuan cantik yang bernama Maya Boru Ambarita. Dan memang Maya ini ternyata masih mempunyai ikatan saudara dengan Haris Simamora. Akhirnya setelah perkenalan mereka pun menikah pada tahun 2008. Dan mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sarah dan Arya. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2012, keluarga ini pun memutuskan untuk pergi ke kota Bekasi, dikarenakan kakaknya, yaitu Douglas, menyuruhnya untuk menjadi penjaga kos-kosan di sana. Indekos yang semula kumuh ini lalu dia renovasi
akses jalan juga diperbaiki, hingga listrik dipasang per kamar. Renovasi itu selesai dalam 2 tahun. Dan Douglas di sini meminta kepada Daperum untuk mengurus sebanyak 28 kamar kos-kosan. Ya, setelah Daperum mengurus kosan itu dan juga mempunyai gaji yang lumayan cukup dari kakaknya, akhirnya dia pun membuka sebuah toko kelontong yang dia beri nama Toko Sanjaya. Nah, menurut para tetangganya, keluarga Daperum ini dikenal sebagai keluarga yang sangat harmonis, dan keluarga Daperum ini juga kerap memberikan sembako secara gratis kepada para tetangga-tetangganya. Rezeki keluarga Daperum ini semakin lancar nih teman-teman, dikarenakan indekos setiap hari semakin maju dan toko Sanjaya kini semakin berkembang. Ya, hal ini tentunya menjadikan Haris Simamora merasa sangat iri dan juga dengki. Dikarenakan menurutnya gara-gara keluarga Daperum inilah dia sekarang sudah tidak menjaga lagi kos-kosan tersebut. Hal ini menjadi pemicu utama Haris Simamora melakukan hal yang di luar dugaan. Dan teman-teman, inilah yang terjadi malam itu. Haris malam itu bertamu ke rumah Daperum pada tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 21 malam. Tidak lama setelah datang, Haris dan Daperum terlihat adu mulut seputar pengelolaan rumah indekos milik Daperum. Haris yang tidak lagi dipercaya untuk mengelola kamar kos-kosan itu langsung merasa sakit hati dikarenakan di sini Daperum sudah merenggut rezeki miliknya. Kekesalan Haris makin memuncak nih teman-teman setelah Daperum mengeluarkan sejumlah cacian serta makian kepadanya. Akhirnya sekitar pukul 23 atau 11 malam Haris sangat marah. Dia pun gelap mata nih teman-teman. Seketika dia melihat sebuah batang linggis yang tergeletak di dapur. Haris kemudian langsung mengambil linggis itu dan memukul kepala Daperum juga Maya, istrinya. Lalu Haris terus menganiaya mereka sampai keduanya pun meninggal. Setelah kedua korban ini tergeletak di ruang tengah, Haris melihat 2 anak dari Daperum keluar nih dari kamar dan dia bertanya tentang apa yang terjadi kepada orang tuanya. Haris merespon dengan mengatakan bahwa orang tuanya sedang sakit dan dari sini Haris pun menyuruh 2 anak itu untuk tidur kembali karena memang kenal ya teman-teman, Haris ini adalah paman dari 2 anak tersebut. Nah, Haris pun menemani kedua anak Daperum itu untuk tidur di dalam kamar sampai benar-benar terlelap hingga akhirnya muncul dalam pikirannya Haris untuk menghilangkan nyawa kedua anak tersebut karena takut dijadikan sebagai saksi. Dan tanpa berpikir panjang, Haris kemudian menekan leher Sarah dan juga Arya hingga keduanya berhenti bergerak. Setelah seluruh anggota keluarga Daperum ini meninggal, Haris pun dengan cepat dia mengecek lemari yang ada di dalam kamar dan mengambil uang sebesar 2 juta rupiah serta kunci mobil merek Nissan X-Trail berwarna silver yang merupakan milik dari Daperum. Nah, keesokan harinya di sini ada seorang tetangga Daperum yang bernama Feby. Nah, pagi itu sekitar pukul 6:30, Feby yang hendak berangkat kerja penasaran karena keluarganya Daperum kok belum juga bangun gitu kan. Dia pun melihat melalui jendela samping. Alangkah terkejutnya teman-teman. Dari sini Feby melihat Daperum Nenggolan dan juga istrinya Maya Ambarita sudah tergeletak bersimbah darah di ruang tamu. Feby pun bergegas menghubungi para warga dan juga RT. Setelah para warga masuk ke dalam rumah,
mereka juga menemukan kedua anak dari Daperum, yaitu Sarah dan Arya, juga tergeletak dengan keadaan tak bernyawa. Nah, akhirnya para warga pun segera nih melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Nah, teman-teman, polisi yang kala itu melakukan olah TKP, mereka dengan cepat menyatakan bahwa pelaku pembunuhan kemungkinan besar adalah orang terdekat korban. Kesimpulan awal ini sangat masuk akal dikarenakan pertama, tidak ada pintu atau gembok rumah Daperum yang rusak atau dibuka paksa. Tak ada yang mendengar anjing peliharaan korban menggonggong pada malam kejadian. Juga tak ada yang mendengar kegaduhan dari rumah korban. Polisi di sini tidak menemukan mobil Nissan milik keluarga Daperum yang diparkirkan di garasinya. Dari sini para polisi pun sangat yakin kalau pelakunya ini adalah orang terdekat. Dan tidak lama kemudian, polisi akhirnya sudah berhasil menemukan mobil tersebut di sebuah rumah kos di kawasan Cikarang. Ya, dikarenakan di sini pengelola kos mencurigai mobil yang ditinggalkan calon pengontrak, nomor polisi dan jenis mobilnya ternyata sama nih teman-teman dengan mobil yang tengah dicari oleh pihak kepolisian terkait pembunuhan di Bekasi. Akhirnya pemilik kos itu pun melaporkan mobil itu ke polisi. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata calon pengontrak itu tidak lain dan tidak bukan adalah Haris Simamora yang merupakan sepupu dari Maya Ambarita. Pada pengelola kos, Haris meninggalkan uang tanda jadi kos di situ. Kekurangannya akan dia selesaikan pada kesempatan berikutnya. Nah, setelah itu Haris pun pergi nih dengan meninggalkan mobil di situ karena alasan dia akan mengurus pekerjaannya. Dan setelah para polisi melakukan pencarian kepada Haris, ternyata Haris di sini sedang melakukan perjalanan menuju Garut. Dan setibanya di terminal Garut, Haris melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek menuju pos pendakian Gunung Guntur. Kemudian dia sempat beristirahat sambil memantau informasi tentang peristiwa pembunuhan yang telah dilakukannya melalui media sosial Facebook. Akhirnya, sekitar pukul 10 malam, kepolisian pun langsung menemukan serta menangkap Haris di Polda Metro Jaya. Sidang pertamanya, persidangan Haris pun digelar di Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 11 Maret 2019. Pengadilan Negeri Bekasi tetap menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Haris karena dia dinyatakan terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana. Nah, teman-teman, demikianlah kasus yang sangat mengerikan ini terjadi di tahun 2018. Kasus ini ternyata adalah permasalahan internal dalam sebuah keluarga. Ya, sayang sekali ya teman-teman, seharusnya sesama saudara itu kita saling support ya, dan tidak meninggikan iri hati. Begitupun untuk saudara yang sudah berhasil, janganlah menginjak atau meremehkan keluarga yang kehidupannya berbeda. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.